Mas Jacob, gue di framing sedemikian sehingga kesannya nggak apa-apa. netizen Netizen pintar ada. memilih ya. Nah, statementnya adalah gini, Mir. Mas Jacob ini kan arsitek ya. Jadi semua arsitek, beliau ini adalah salah satu yang menginspirasi gue, Mas. Lo harus tahu, Mas, itu. Mas Jacob itu kan kemarin sibuk ke Jambi gitu kan. Itu ada M Block, ada bloknya juga nggak sih Jambi tuh? Betul. Ada. Oh iya. Gue tuh tadi kenapa nggak disebut-sebut, maksud gue Betul. gitu loh. Ya. Udah ada atau baru mau? Nah, kalau ngomong ada cerita sukses, ada cerita gagal gitu ya. Nah, Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, nggak perlu dipanjang-panjangin lagi. Beliau adalah co-founder dari M Block Space dan juga seorang Siapa arsitek, Mas Jacob. Mas Jacob Gatot Soerardjo yang biasa kita panggil dengan Mas Jacob atau lebih dekat lagi sering dikenal dengan panggilan MJ adalah tamu podcast kita kali ini. Sudah puluhan tahun malang melintang di dunia arsitektur, co-founder dari M Block Space, juga sebagai grup planning dan tenan direktur untuk M Block Group ini sangat aktif dan dikenal untuk urusan placemaking, entrepreneurship, dan project planning, dan juga sebagai pembicara ataupun inspirator bagi dunianya. Sukses di ruang publik Creative Hub, Mas Jacob tidak berhenti sampai di sini. Banyak kegiatan-kegiatan dan proyek lain yang akan dan ingin dikerjakan oleh Mas Jacob. Yuk kita simak di .podcast Benda Desain Hub kita ini. Halo, seneng terima banget tau gak sih? Terima kasih banyak Mau Mas Jacob. nyuliknya tuh susah tau gak sih? Gue tuh nggak ketemu Mas Jacob udah hampir 6 tahun. Bong. Serius? Masa? Enggak. Nggak 6 mungkin. tahun sebelum pandemik. Nah, sebelum Di pandemik. M-Block pernah ketemu kan? Itu sebelum pandemik, Mas. Yang nggak 6 tahun dong. 2019, ya 5 tahun lah. 2019, pandemik 2020, Mas. Kok gue ngerasa ini ya, sering ketemu Mas Jacob ya? Karena- Padahal sebenarnya enggak ya? Karena mungkin di Karena gue acara-acara. ngeliat story. Serius. Sorry Mas Jacob Udah saya ketemu mulu. terus Di ya. GDI kan kita ketemu. Iya. Anyway, Iya. Mas apa kabar? Baik, Ren. Jadi sebelum aku tanya-tanya lagi sama Mas Jacob ini ya, aku harus bikin sesuatu statement, Mas. Jadi sebelum statement itu bahwa kita ini sekarang ada di Benda Desain Hub, teman-teman. Ini adalah tempat untuk ya ini kayak kita ketemu dengan Mas Jacob tuh di sini gitu ya. Di tempat mana lagi kalau nggak dipanggil Mas Jacob ya ke sini ya. Jadi di Di sini titik temu. Di titik temu. Iya, nanti kita akan bahas itu juga. Jadi di Benda Desain Hub ini ya pokoknya teman-teman bisa kesini, bisa. Ini sebenarnya juga didedikasikan untuk co-working space juga, Mas. Wah, pantes Ya, keren jadi tempatnya. bisa juga untuk tempat meeting, bisa jadi tempat apa aja sih. Kemarin ada yoga di sini, make up Kebayang class, nggak sih lo? make Di up bawah, class di juga sini? bisa. Di Iya. atas? Di sini. Oh, seru, Dan seru. kita juga bikin cooking class karena di situ ada pantry, jadi kita bisa di sini juga. Jadi intinya tempat ini bisa disulap jadi apa aja fungsinya, dan salah satunya adalah tempat kita bikin podcast ini gitu. Nah, statementnya adalah gini, Mir. Mas Jacob ini kan arsitek ya. Jadi semua arsitek, beliau ini adalah salah satu yang menginspirasi gue, Mas. Lo harus tahu, Mas, itu. Nih, salah satunya ya bikin Benda Desain ini. Menurut lo, gue meniru siapa inspirasinya? Karena salah satunya kan ini kita bikin space ya, Mira. Benar nggak? Public space lah ya. Dan rasanya cuman Mas Jacob arsitek yang sangat aktif untuk membuat space-space tertentu, bikin pameran di Bali lah, di Seminyak. Konsisten sampai sekarang. Jadi Kurang kerjaan. jadi Ini merendah banget ini. jadi itulah salah satunya, Mir. Kalau lo kan tanya kenapa kok lo bisa, kan dia suka kaget gitu. Kok ada aja sih? Nah, nih, lo harus tanya. Dialah yang menginspirasi banyak arsitek untuk membuat yang kayak begini-begini. Beneran lo, Mas? Serius? Gue tuh kan pertama kali ketemu Mas Jacob waktu
di acara apa sih IAI yang RCID. RCID. Iya RCID 2020. Yang dari counter ke counter itu. Iya. Kan? Terus tuh gue tuh tau gak sih, waduh ini senior banget tau gak, gue tuh kan pengen nyapa ya, pengen kenalan tau gak sih mas, Ya cuman gue kan thanksin ya, kenapa gue ngerasa kayak anak kecil ya, nah padahal kata Mas Jacob, udah nih ya, jadi ya udah gue cuman denger Mas Jacob presentasi doang gitu kan, oh ini gitu kan, kok dilalah ditemuin di Good Design Indonesia ya masa. Tapi itu beneran yang sebelumnya? Beneran. Mas beneran loh. Beneran. Kok lo nggak merasa sih? Aduh. Mas, oke, kita sekarang bahas Mas Gatot ya, Mas Jacob. Oh ya, Mas Jacob ini biasa dipanggil juga Mas Gatot. MG, Mas Gatot, Mas Jacob, tergantung generasinya. Tergantung umur. Berhubung kita adalah millennials dan Gen Z, kita panggilnya MJ or Mas Jacob. Itu Gen Z, ya ampun. Oke deh. Mas, apa kegiatannya sekarang ini? Kegiatannya ya tadi karena sudah diperkenalkan sebagai co-foundernya M-Block Space, memang banyak tersita ke sana sekarang. Tapi yang arsiteknya juga tetap masih jalan sebetulnya begitu. Tapi dirimu tuh masih mendesain ya Mas ya? Masih mendesain, tapi tentunya tidak dalam arti kata mengulik-ngulik gambar banget enggak. Iya kali ya emang ya. Ya kali masih gulik-gulik ya. Untuk konsep dan skematik tuh iya gitu. Tapi selebihnya ya banyak teman ya di studio ya. Timnya. Oh ya, Mas Jacob sendiri biro arsiteknya namanya apa Mas? Arcadia Arsitek. Jadi teman-teman kalau tahu yang pernah lihat Arcadia Studio Arsitek ya Mas ya, itu adalah tempat Mas Jacob dari awal berkarir ya Mas ya. Betul. Jadi Itu dari awal Mas. Ya sebelumnya saya bekerja sama orang di Wiratman lalu bikin studio Arcadia. Oh tadinya dari Wiratman ya Mas? Iya. Oh, the Tante famous gue one. juga di Wiratman. Iya, the famous. Jangan-jangan kenal Siapa? Tante Hera, tau nggak? Tahu sih tapi ya mungkin dia lupa lah kali ya. Udah meninggal sih. Iya makanya. Oh udah meninggal ya. Oh. Jadi emang biro arsitek apa namanya Arcadia ya Mas ya? Itu base-nya di Jakarta. Jakarta persisnya di Bintaro. Iya. Kantornya Mas Jacob tuh di Bintaro. Kenapa arsitek pada ke Bintaro semua? Mungkin bisa dijelaskan Mas? Karena Kenapa tuh Mas? arsitek biasanya kan nggak suka yang bukan nggak suka sebenarnya, cuman masalah dana sebetulnya. Iya. Ya kan? Dulu awal. Misalnya kan. punya budget sewa ruko harga sama dengan sewa rumah, para arsitek pasti lebih seneng yang modelnya di rumah dong. Ya, Bisa landed ya. ngulik lah, bisa lebih santai gitu ya. Dan pada saat itu di pada sana saat ya itu Bintaro lah yang paling affordable ya. affordable. Iya. Makanya dan mereka studio-studio itu juga umurnya udah lumayan dari lebih 10 tahunan ya Mas ya. Jadi di situ, kan? ya habis udah nyaman gimana? Nah, balik lagi ke nyamanan ya Mas ya. Kenyamanan. Mas Jacob ini aku tuh dulu bersosial media. Ini balik lagi ke sosial media. Salah satu yang terlihat di sosial media itu beliau ini. Selain Kang Emil, udah Zaman kapan? Di zaman 2010, zaman Twitter Mas, ngaku. Wong aku tuh tektokan, jadi kebayang nggak lo? Nggak mau ngaku. Jadi kebayang gini. Lupa aku udah inget. Aku ingat Mas. Jadi kebayang waktu itu kita tektokan twitteran. Aku udah ngobrol panjang lebar sama Mas Jacob. Terus sampai suatu ketika, gue tahu ternyata Mas Jacob ini adalah sangat famous di Arcadia. Kan gue baru pulang dari Jerman waktu itu Mir. Jadi Dia Mas Jacob nggak enak tuh. Tambah gue bikin batuk aja. harus aku jadi kayak ternyata ada arsitek selain gue dan Kang Emil. Maksudnya yang mengikuti sosial media pada saat itu. Jadi kita sering tektokan ya Mas ya. Terus akhirnya aku baru tahu ya ampun. Dan waktu itu udah kayak setahun 2 tahun nggak pernah ketemu. Padahal udah sering ngobrol juga tuh. Ngobrol tapi di sosmed. Betul. Jadi Mas Jacob ini termasuk yang updated terhadap ya begitu-gitu. Makanya sekarang bikin Nah M-Block justru gue tuh pengen tahu sih Mas, apa sih awal mula Mas Jacob itu buat M-Block tuh gimana sih? Dulu tuh kan benar-benar perumahan zaman dulu kan, deretan M-Block yang di Blok M ya, iya kan? Terus sampai tercetusnya buat M-Block tuh gimana sih Mas?
Oke deh, kita mulai ya. Kita mulai. Dongeng ya. Mungkin kan itu bisa jadi inspirasi. Iya nggak benar sih? benar. Heeh. Benar. Ya orang bilang nggak ada yang kebetulan ya, tapi emang kayaknya itu sih kebetulan gitu loh. Tapi pasti sebelumnya sudah segala sesuatu di dunia katanya tidak ada yang kebetulan. Nah, kalau sebelum M-Block itu kan saya aktif mengelola Umas Minyak di Bali. Oh, Umas Minyak. Umas Minyak tuh small compound gitu. Ya kreatif hub yang ada retail, ada salah satu bukan salah satu featuringnya tuh adalah pendopo atau wantilan kalau di Bali disebut. Nah, di situ emang aku terobsesi bikin karena bikin kegiatan di Seminyak saat itu. Seminyak is bule gitu loh, ngerti nggak? Maksudnya yang eksis tuh bule. Itu tahun berapa kurang lebih? 2000 awal. Oh. Jadi yang punya rumah makan, restoran, kafe, segala macam hotel tuh 90% bule. Tanahnya tanah orang lokal memang. Ya kita harus bersyukur satu pihak ya bahwa bule ini bisa menginspirasi gitu ya. Kalau sekarang kan eranya Canggu nih, tapi dulu Seminyak masih sepi, tiba-tiba booming karena orang bulenya merasa mahal di Kuta, pindahlah ke Seminyak. Nah, Seminyak growing gitu ya. Singkat kata saat itu Seminyak growing tapi bule banget. Saya lihat di sana teman-teman lokal di mana gitu loh. Padahal ini kan wilayahnya mereka. Anak-anak Bali maksudnya, anak Bali atau anak perantauan yang tinggal di Bali. Di mana mereka berkegiatan, kegiatan yang positif maksudnya ya. Masa selain nongkrong di pantai, kongko-kongko itu di mana sih? Nggak ada ternyata gitu. Jadi saya berinisiatif membuat itu sebagai sebuah tempat untuk kalau ada anak-anak kreatif yang butuh tempat berkegiatan, ya itulah gitu di Umas Minyak. Itu ya. Mulai banyak kan bikin ini. Tadi Ren sempat sebut saya sempat bikin Seminyak Design Week bahkan. Betul. Gitu ya. Jadi lumayan ada, paling enggak orang notice ada satu tempat di Seminyak yang anak-anak muda lokal bisa berkegiatan gitu ya. Di Bali. Di Bali, di Seminyak. Itu jalan pada saat yang bersamaan Peruri sedang berpikir melihat-lihat mereka punya tadi komplek perumahan yang ditinggalkan karena mereka pindah ke Kerawang. Jadi idle, kosong, cenderung terbengkalai gitu ya, abandon. Padahal PBB jalan terus gitu kan. Kebetulan kenal salah satu direksinya, terus dia telepon kontak, Anjay kesini dong, lihat gini-gini, kenapa? Bikin dong kayak Umas Minyak gitu. Saya bilang, idenya dari situ. Ya, dia memperhatikan di sosmed biasalah, kok aktif nih kegiatan ini itu gitu loh. Saya bilang oke. Terus tapi saya kesana terus besar banget. Umas Minyak kan cuma secuplik gitu. Maksudnya itu di manage sendiri masih bisa. Kalau ini nggak mungkin. Dia terserah lu deh, lu mau ngajak siapa gitu kan. Nah, ya udah saya ngajak teman-teman Mas Sandoko. Akhirnya ada Bung Glenn, Mas Fendi dan lain-lain gitu ya. Akhirnya kita berkumpul untuk merumuskan kita bikin apa yuk di sini gitu. Sejujurnya memang Bung Glenn lah yang paling banyak berperan dalam arti kata memberi ide, yuk kita bikin kreatif hub yang dimotori oleh kegiatan musik. Ya kenapa musik kita tahu lah beliau siapa kan. Jadi gitu ya. memang ininya musik dulu nih ya. Betul, DNA-nya musik. Jadi sebenarnya M-Block itu adalah music block gitu loh. Ini mungkin masih banyak yang belum tahu. Jadi orang-orang taunya lebih karena dari blok M. Betul, itu semua orang begitu. Nggak salah juga. Kita aja juga kadang-kadang nggak sadar gitu ya. Tapi awalnya adalah music block gitu loh. Itu Mas Wendy kalau nggak salah yang kasih nama ya. Jadi kenapa musik? Ada almarhum Bung Glenn yang ya, nomor satu lah kalau soal musik ya. Concern dia juga luar biasa terhadap industri musik Indonesia. Dia kan yang mempelopori hari musik di Indonesia lah, Ambon jadi kota musik dan yang itu dia kan. Gue denger tuh. Nah, Mas Wendy juga terkenal sebagai di kalangan industri musik. Beliau kan editornya majalah Rolling Stone Indonesia. Semua musisi, artis, band pengen banget saat itu ya, pengen banget dong tampil di Rolling Stone gitu, di wawancara itu apa gitu ya. Otomatis semua kenal nama Wendy Putranto gitu ya. Bayangkan ada dua orang itu
ya udah jelas dong ya. Arahnya kok Musik lah Kuat gitu. banget ya. Makanya nggak heran kita waktu membuat program musik tuh jadi urat nadinya lah gitu ya. Itu saya menerjemahkannya dalam space ya. Oh berarti kita butuh apa nih? Oh butuh ruang yang begini begitu. Ada live house yang dengan akustik yang khusus, ada amphitheater ini itu. Pokoknya karena warna musik akan banyak nantinya. Gitu. Iya. Tentu tidak satu-satunya musik sebagai aktivitas utamanya, tapi dia adalah generator, pendorong, lokomotif gitulah ya. Keywordnya lah ya. Gitu sih ceritanya. Jadi memang itu tujuannya tuh ngumpul ya, menarik crowd ya kan, yang mempunyai kegemaran yang sama, benar nggak sih? Ya musik awalnya ya. Awalnya musik, tapi terus ngelebar kemana-mana gitu dan ya. kan di antara co-founders ini ada ya orang musik tuh, lalu ada Mas Handoko yang orang marketing, branding, dia juga punya komunitas sendiri. Saya arsitek juga ada komunitas sendiri. Ada Mas Lance Mengong itu dia sutradara film juga punya komunitas sendiri. Satunya yang bukan orang kreatif itu adalah Mas Mario, dia orang finance. Nah dia nih yang biasalah yang narik kita yang menghitung untung rugi. Rugi dan operasional menarik dan kita lain-lain. ke bumi maksudnya. Oh iya kan biasanya kan artis, Semua itu kan- desainer itu kan di ngawang-ngawang ya biasanya. Idenya hebat-hebat, pokoknya maunya Ditarik keren, lagi ke yang- tanah, ditarik lagi ke tarik tanah. Hey, emang punya budget, emang bikin gini nggak pakai duit, gitu. Emang cuma mimpi doang. Kayak gitu. Jadi ya tadi ada teman-teman kreatif dari industri lain, ya akhirnya mulai juga punya, bukan akhirnya, kita juga pengen punya warna itulah. Gitu. Iya. Makanya namanya Creative Hub kan bukan sekedar music creative hub gitu. Iya bisa apa aja. Bisa apa aja. Iya. Tapi itu memang booming banget waktu openingnya ya, dan kayaknya tuh semua anak-anak muda lah ya, bukan orang musik aja loh Mas, itu tuh Iya, yang iya. ngelihat ke situ gitu loh. Betul. Iya kan. Nah terus adanya kafe atau tempat-tempat makan di situ itu tuh gimana? Emang udah direncanain? Ya, gini kan kita ingin itu bukan tempat yang hanya weekend dikunjungi, atau event musik hanya sekali seminggu, lalu terus sehari-hari nanti nunggu minggu depan lagi ya. Terus, padahal tempatnya besar. Kalau diserai sebagai operator, tentu landlord dalam hal ini Peruri itu juga mengharapkan ada untuk dia apalah gitu ya, untuk mereka apa, ya pasti ada hitung-hitungannya. Nah supaya kita bisa hidup, bisa berkegiatan, tenan-tenan inilah yang menghidupkan tempat itu. Betul. Asing banget Gitu. ya sih. Yang gue dengar tuh tenan-tenan itu juga dikurasi ya Mas? Iya betul, dikurasi. Kurasinya boleh tahu apa syaratnya bisa ada di M Block? Iya, waktu itu ya, itu pertama. Kayaknya timingnya tuh kami melihat anak-anak muda nih kan banyak ke mall ya, banyak ke mall waktu itu ya. Terus mulai juga banyak suara yang bosen deh nongkrong di mall gitu ya. Apa sih alternatif tempat nongkrong yang bukan mall gitu ya? Iya, pas banget tuh. Nah itu satu. Nah kemudian kalau kita mau coba menarik mereka supaya paling nggak alternatif dari mall ya, paling nggak punya sesuatu yang ditawarkan dong. Maksudnya gini, kalau nanti dia udah ke M Block, ketemunya brand yang dia lihat juga di mall, bosen nggak sih gitu? Maksudnya mereka bikin, mendingan di mall lah, adem gitu ya, enak gitu ya. Di sini kan nggak gitu, kita banyakan outdoor. Jadi apa nih? Nah jadi harus brand yang mereka belum pernah kenal gitu ya. Brand yang, nah ini akhirnya keluar yang indie, yang bukan dari mainstream. Brand indie itu artinya apa? Artinya yang paling baru ini outlet pertamanya bahkan, atau paling baru punya 1 atau 2 outlet. Jadi bukan brand yang sudah mapan gitu loh. Itu kan yang ada di mall-mall. Iya. Dan yang lebih terpenting lagi, kita mau mensupport ekosistem lokal kan. Jadi Nah itu tuh yang kerasa brand-brand banget di lokal situ. gitu loh. Jadi bukannya sombong, tapi banyak brand asing yang coba masuk, tapi ya kita coba nanti dulu deh, nanti. Masuk kita awalnya nggak yakin juga ya. Tapi ya
akhirnya seiring dengan waktu kita pede, benar-benar kita lokal aja yuk gitu, dengan segala risikonya memang gitu ya. Gitu sih. Nah, itu kurasinya dalam hal itu. Makanya ada beberapa yang kita temui di M Block tuh nggak ada di mana-mana gitu. Betul. Jadi kayak mau makan ini tuh ya cuman ada di M Block doang gitu. Betul. Jadi itu emang disengaja dan dengan tadi ya kurasinya bahwa ini supaya orang tuh kalau mau nyari ya cuma di M Block aja gitu, ngapain ini sebagai alternatif tempat nongkrong gitu kan Mas ya. Betul. Tapi kalau sekarang Mas lihat itu berhasilkah dengan konsep seperti itu gitu? Karena apa ternyata harus direvisi kah atau direview kah gitu? Iya. Betul. Jadi waktu itu memang kami menyadari ada risikonya memilih brand-brand indie yang baru. Tapi saking tadi pengennya menghadirkan semangat baru, ya kita tempuh itu ya. Memang dalam perjalanannya tidak semua tenan yang ada di M Block itu berhasil dari segi ini loh, dari segi target sales ya. Kan kita punya target ya. Nggak semua berhasil ya. Akhirnya di kemudian hari ya, terutama setelah COVID ya. Setelah COVID 1-2 tuh ya akhirnya susah ya, kita ganti dengan yang baru gitu. Mungkin beda ceritanya dengan kalau brand mapan yang ada di mall, mereka punya kapital yang besar, mungkin bisa bertahan gitu ya. Ya tapi itu resikonya lah gitu ya. Di situ kan juga ada supermarketnya gitu, dan barang-barangnya itu memang pengen mengangkat produk-produk lokal juga gitu kan. Betul, ya Mas Jacob ya. Betul. Narasinya karena kita sudah komit mau memberi empowerment kepada brand lokal, terutama UMKM. Ya kita sediakan tempat itu. Kebetulan itu dibuka pas COVID. Ketika COVID, kita kan nggak boleh jualan tuh yang toko F&B. Yang boleh jualan hanya toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari. Ya udah itu sebagai penyelamat untuk. Bayangkan kalau kita harus tutup terus tuh karyawan sekian puluh, gimana dong? Sian gitu banget ya. tuh. Ya, jadi kita coba bikin itu. Mas Di kemudian hari juga, ya akhirnya juga sama karena mereka muncul saat COVID. Mungkin beberapa pada timing yang tepat mereka muncul, tapi akhirnya terbukti kalau entrepreneur yang dadakan, yang belum siap mentalnya, ya akhirnya terus pada ngilang nih. Banyak yang hilang juga, kolaps gitu ya. Tapi kan misinya kan udah bagus ya sebenarnya, kan pengen membantu itu lokal produk-produk lokal. Iya, iya kan. Betul. Kalau nggak dikasih tempat ya, karena saat itu ya situasinya brand-brand seperti itu yang supermarket tadi ya. Di mall-mall biasa itu mereka nggak dikasih tempat. Kalaupun dikasih gitu ya di pojok mana, di basement gitu. Nggak kelihatan gitu. Kayak ya basa-basi lah gitu. Nah ini sedangkan ini kan yang di display dengan baik, tempat yang baik, gitu, lokasi yang baik maksudnya gitu ya. Mas Yoko pernah dengar nggak sih ada orang yang ngomong kalau barang-barang di supermarketnya Mas Jacob itu mahal, di M Block itu mahal? Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Pernah. Ya saat itu gini, jadi mungkin mereka nggak lihat itu kan bahwa kita harus bayar sewa kayak gitu-gitu ya, supaya bisa hidup tuh sama-sama hidup bagaimana gitu ya. Sedangkan mereka masuk itu tanpa, ibaratnya nyaris tanpa syarat apa-apa. Kalau di supermarket yang konvensional itu dilihat omsetnya lah, apanya yang bahkan naruh deposit sekian puluh juta gitu ya. Nah ini kan kita hanya benar-benar berdasarkan narasinya bagus ya. Ini kayaknya belum ada di pasaran, dan karena tadi memberi kesempatan. Nah padahal tadi ini kita rental kepada landlord tuh kan ya lumayan gitu ya. Nah itu harus kompensasi ke situ gitu. Nah beberapa ada yang berhasil, beberapa ya tidak gitu ya. Antisipasinya gimana Mas dengan adanya omongan-omongan itu gitu? Nggak apa-apa, take it or leave it. Take it or leave it gitu ya. Ada online-nya nggak Mas? Misalnya mau belanja online teman-teman yang tahu bahwa produk ini cuma ditemuin di M Block,
Ada, secara massal gitu ya. Iya. Terus kalau mau dibeli online bisa. Bisa ada di marketplace tuh ada toko MBM gitu ya. Oh, namanya MBM. Oh, gitu. Ada itu. Jadi kalau mau beli, karena kan barang-barangnya sendiri jarang ditemui di supermarket konvensional kan. Betul. Tapi memang untuk sementara ini kita sedang mau ada penyesuaian model bisnis. Jadi memang betul-betul akan dikurasi lagi produk-produknya. Jadi masih ada tetap online, cuma memang barang-barangnya tidak selengkap dulu gitu ya. Karena kita akan benar-benar ada penyesuaian lah ceritanya begitu. M-Block sendiri tuh akhirnya kan nggak cuma di Jakarta ya Mas. Maksudnya di Jakarta pun udah ada satu lagi di Post Blok ya. Merambah kemana-mana gitu loh. Total sekarang udah berapa ya Mas? Total tuh ada 8 sebetulnya. Jadi yang di Bandung terakhir malah nih. Hafal nggak? Aku urutannya ada peta dulu, peta Indonesia dari barat. Boleh nggak dari urutannya siapa dari pertama dibangun sampai itu? Waduh. M-Block, sebagai Post-Blok. Iya, Post-Blok yang kedua kan. M-Block, Post-Blok. Jogja tuh Jogja setelah itu ya. Jogja dekat Suka ada pameran juga soalnya. dekat biasa pameran Arjo. Sumatera Medan. ada juga kan? Iya Medan dulu. Medan tuh Post-Blok Medan. Lalu Padang, Fabrik Blok. Oh, Padang ada? Ada. Oh, wow. Lalu Jogja udah. Solo, Lokananta. Solo. Gue baru dari situ loh. Solo, Surabaya. Surabaya tahun lalu. Surabaya tahun di ini mana, Mas Di Jacob? kantor pos juga. Jadi Oh, kita di kantor dengan Yang di itu dekat SMP gue, lo langsung pamer Iya, di kantor pos Kepanjen. utama. Iya. Daerah situ kan. Surabaya. Rojo. Yang besar ya, Bon apa Rojo. gitu. Bon Rojo. Ya, itu. Oh, Itu. udah ada di situ sekarang. Nah, terus Bandung ini tapi namanya Posko ya. Jadi Bandung tuh sempat dikelola oleh pihak lain, tapi mungkin performanya belum bagus gitu ya. Terus akhirnya PT Pos minta kami yang mengelola gitu. Oke. Berarti kalau dari foundernya dari apa namanya, kan tadi kita lihat Peruri, kemudian ada juga Pos ya. Pos. Berarti nggak mesti Beda-beda ya? dan nggak dipegang oleh Oh, harus enggak. berpartner dengan Peruri terus enggak ya? Memang semua itu banyakan BUMN kecuali yang di Padang itu swasta. Oh gitu. Itu animonya sama nggak sih, Mas Jacob? Maksudnya tujuan misinya pasti sama kan? Iya. Pastinya kan. Nah, tapi animo dari kayak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Solo, di Surabaya itu sama nggak sih orang-orangnya? Secara Iya. kan orang Indonesia kan beda-beda ya Betul. karakternya. Betul, beda-beda memang ternyata Ternyata animonya beda-beda ya. ya? Anime beda-beda, tapi kita melihat memang anak muda kan waktu itu ya, misalnya Gen Z ini sedang berubah. Gen Z dengan paparan sosial media akhirnya punya preferensi lifestyle yang sama gitu. Jadi mereka udah terpapar juga M-Block itu apa gitu ya. Jadi lebih mudah lah termasuk. Kalau Gen Z-nya nggak masalah, tapi yang masalah kan yang tua-tua ini golongannya temennya Mas Ren. Oh enggak ya. Emang mereka berubah? Nah itu Kok bisa? mereka enggak, justru gini, mereka yang banyak yang awalnya kayak ada apaan sih, ada M-Block-M-Blockan segala di sini gitu ya, buat apa, kita nggak butuh lah bla bla bla. Oh, sampai segitunya Iya. Kan kita selalu adakan FDG ya kalau mau masuk ke sebuah kota gitu. Yang golongan tua selalu menentang gitu loh. Menentang tuh maksudnya bukan menentang kami menolak, bukan gitu, tapi kayak dari nadanya kelihatan kita kayak Apaan ngapain sih, sih gitu ya. gitu. Jadi tapi dengan berjalannya waktu memang kita sadar loh, kita buat bukan untuk mereka kok, untuk ini loh generasi baru ini. Buat adik-adik lo gitu ya, anak buat lo anak gitu lo kan. nantinya gitu kan. Jangan menyamakan kegiatan dengan zaman mereka dengan yang Zaman anak-anak sekarang, sekarang gitu betul. kan, susah, nggak bisa Iya, dong. iya. Ya gitu, animonya tuh pengertiannya gitu, yang golongan tua begitu, yang anak-anak mudanya sih menyambut gitu. Iyalah. Kalau gitu tuh memang makin perlu ya golongan muda itu punya peran penting gitu ya nggak sih? Kalau nggak di ini terus sama yang golongan tua. Sementara kalau Iya kan? kalau aku lihat ya Mas ya, dengan M-Block, Post-Blok itu berarti apakah emang tujuannya menggunakan bangunan-bangunan existing yang memang udah iya tidak tuh. berfungsi, atau sebenarnya ya karena emang kebetulan yang ada itu gitu. Just in case misalnya bangunannya
yang ada dan kosong misalnya nggak harus dari tahun 70-an misalnya ternyata baru dibangun pun itu memungkinkan nggak? Iya, benar, memungkinkan. Jadi Oh iya? ini lagi-lagi kebetulan yang akhirnya juga memberikan label ya, labelnya gini. Oh, M Block tuh yang tukang Merenov, merestorasi. restorasi Iya. bangunan-bangunan tua, bangunan serem gitu kan, bagi orang awam tuh kan bangunan berhantu lah, Iya, apalah iya, gitu iya, ya. iya. Itu M Block tuh kerjaannya, ya nggak apa-apa juga gitu. Iya. Tapi kalau dilihat perspektif apa dari bisnis maupun urban design itu kan malah kita memperkenalkan konsep adaptive reuse gitu ya. Jadi memakai kembali bangunan lama dengan fungsi baru. Sesuatu yang benar sebetulnya udah ada dari dulu juga kan, banyak tuh kita lihat kantor jadi museum. Nah, umumnya jadi museum sih gitu kan. Museum Bang Anu, museum Bang Anu jadi museum semua, dan itu pemerintah yang melakukan. Kalau di level swasta rumah tua jadi kafe iya gitu. Tapi yang betul-betul open sebagai ruang publik tuh kayaknya belum ada ya waktu itu ya. Iya benar. Gitu sebagai ruang publik yang ada dari segi besaran maupun aktivitasnya gitu ya. Nah, disitulah mungkin perannya M Block ya dalam memperkenalkan ide bahwa bangunan lama, bangunan tua tuh bisa diberdayakan pemanfaatannya gitu ya. Punya nilai ekonomi lagi dibanding tua, merana, rusak, hilang gitu hancur. ya. Betul. Sayang, lebih baik kan dimanfaatkan gitu. Tapi itu emang benar sih, yang bangunan-bangunan perumahan peruri yang di Blok M itu dulu tuh kan kayak udah nggak sedap dipandang mata gitu loh. Iya kan, sekarang kan menjadi kayak hidup lagi gitu loh. Betul. Lebih menyala istilahnya sekarang. Salah sekarang. Menyala Kak. gitu. Menyala banget Kak. Nah itu yang Ya, dari sedih. pertanyaan lo itu tuh nyambung pas gue kemarin ke Solo ke Lokananta itu. Gue tuh mikir gini, oh itu bangunan baru kan pasti. Yang di depan ya yang kafe-kafe, tapi kalau yang museumnya itu baru Itu lama ya? itu lama. Oh gitu, itu lama. Gue mikir gini, oh kok ini bangunan baru sih? Gue pikir semuanya tuh modelnya tuh revitalisasi bangunan lama. Sekarang ini betul, sekarang jadi akhirnya begitu. Tapi nah nanti kita ngomong soal placemaking akhirnya. Jadi itu kita melakukan placemaking sebetulnya ya, menghidupkan sebuah tempat. Yang kebetulan sekarang ini kasusnya adalah adaptive reuse. Tapi placemaking itu sebetulnya mau dari tanah kosong juga bisa. Kita bikin sesuatu gitu ya. Gitu. Cuman kebetulan yang tersedia dan yang mau dikerjasamakan tuh banyak Bangunan terbengkalai. Ya, dengan ya. isu adanya kota baru yang pada mau pindah ke sana itu. Iya, jadi Ini jadi relevan kan, akan Iya, banyak iya. gedung-gedung Oh, iya, ya. terbengkalai nantinya kalau nggak diapa-apain ya. Betul. Gitu loh. Nah, M Block sendiri khusus untuk yang tadi ya, ada musik atau galeri, tempat publiknya ya, terus tempat makan. Mungkin nggak M Block tuh mengarah misalnya jadi ada tempat kayak untuk staycation misalnya, ngambil ke hotel apa, jadi kayak tempat penginapan dan kan ini nggak, kan sebenarnya kan ruang publik bisa kayak begitu juga Bisa, kan, bisa ada banget. faktor-faktor penunjang fungsi yang lain gitu. Ada nggak ke arah sana Mas? Ada di beberapa proposal yang kami kerjakan atau sedang dikerjakan sebetulnya ada ide seperti itu. Jadi kalau sudah jadi ekosistem, terutama untuk anak-anak kreatif yang mau main di satu blok, misalnya katakanlah di M Block. Tuh M Block kan juga ada perluasan di Perurinya ya, kota Peruri jadi namanya. Sedangkan kita sering kedatangan tamu, apakah itu musisi atau rombongan mahasiswa atau mana yang main ke Jakarta butuh tempat. Kita sudah usulkan ke landlord, ini yang bangunan ini bisa nih Jadi kayak ruang disewa-sewain. disewain gitu ya untuk akomodasi Ya, gitu ya, ya. ya. Tapi kan nanti berpulang kepada si operator hotel tersebut, apakah dia yakin kan nih hitung-hitungannya Ya, gitu. ya, ya. Tapi kalau secara fungsi ya kita sebagai arsitek pasti juga mikirnya langsung gitu ya. Langsung kan, Wah seru mikirnya. nih kalau ada kayak hotel Iya. kecil gitu. Tapi ya Tapi berarti belum ada yang jalan. belum ya. karena pihak hotelnya ya tadi menghitunglah mereka Iya, ya pasti. investasinya Investasinya berapa. terus occupancy Masalahnya rate-nya. kan tadi Mas Jacob bilang bahwa nanti kalau ibu kota dipindah kan pasti banyak bangunan-bangunan terbengkalai tadi kan. Betul. Rasanya kan itu banyak tempat yang bisa dialihfungsikan jadi Benar. macam-macam bisa sebenarnya kan gedung-gedung gitu. yang nanti akan kosong bisa dialihkan Nah. macam-macam. Nah, Apalagi ini cikal bakalnya M Block udah punya kayak portfolio sekian tahun, udah berhasil membuat ini kan, ya kenapa enggak untuk ke situ ya Mas ya. Betul iya. ya?
Betul. Bayang nggak sih kalau Iya, benar, nggak salah kan gue berguru atau mendapat inspirasi dari seorang Mas Jacob yang senang bikin placemaking tadi itu loh. Udah nggak usah merendah. Karena jadi tamu di sini ya udah gue dorot aja gitu. Kalau ini di tempatnya Mas Jacob kita udah ditinggal. Enggak ditinggal aja. Ini terjerat ya. Cerita mengenai placemaking dong Mas Jacob. Nah, oke, placemaking. Jadi placemaking itu ya lagi-lagi contohnya M-Block itu tadi ya. Jadi M-Block selain kita memperkenalkan adaptive reuse sebagai model bisnis gitu ya. Sebentar. Apa tadi? Adaptive reuse. Jadi pemakaian adaptive reuse. Itu memang istilah yang kalau anak-anak arsitek udah tahu lah. Bahasa Indonesia apa ya Mas ya? Itu Kalau di Indonesiain arsitek banget itu pasti. Pemanfaatan ulang yang adaptif yang gitu. Ya, yang disesuaikan Iya. Disesuaikan dengan keadaan yang ada gitu ya. Betul, dengan kebutuhan yang sekarang. Yes. Nah tadi selain adaptive reuse ternyata saya lupa ya siapa yang bilang, tapi ada yang bilang kalian tuh melakukan placemaking, langsung mulai placemaking itu apa ya? Tunggu, saya pernah cuma dengar sekilas waktu zaman saya kuliah belum keluar istilah itu. Tapi belakangan memang sering di sosmed di mana placemaking. Oh iya benar, ini adalah placemaking. Apa itu placemaking gitu kan? Iya kan? Jadi placemaking adalah, tunggu ya, ingat-ingat dulu. Langsung ke real definisi baru soalnya. Langsung ke aplikasinya aja Mas. Nanti bisa dicari. Jadi dia adalah sebuah proses pendayagunaan atau pembuatan sebuah tempat yang multidisiplin approach-nya multidisiplin. Jadi dan itu lebih ditujukan untuk public space gitu. Jadi kalau misalnya di sini bilang Mira di rumah mau renovasi bikin kafe ini itu, apakah itu placemaking? Iya atau tidak tergantung tujuannya atau yang pakai siapa. Kalau hanya Mira dan gengnya gitu kan misalnya ya, itu nggak placemaking, itu sekedar buat kafe aja di rumah gitu, komersial lah jatuhnya gitu. Jadi kalau dibilang placemaking itu kalau dia cirinya adalah dia dipakai oleh dan untuk kepentingan banyak orang, dalam hal ini untuk komunitas-komunitas lah terutama gitu. lebih terbuka, lebih Mungkin patokannya ke situ nggak Pangsanya bayar lebih itu luas. bisa kan kalau Bisa, benar, ya kan benar. patokannya itu ada duit yang misalnya kalau lo harus masuk bayar dulu bukan atau placemaking Ya, tuh. iya itu ya kan itu kayak ke theme park aja kita bayar Iya, gitu misalnya. Iya, oke. gitu. iya kan Iya, patokannya benar. bisa jadi kayak gitu, gitu. Atau tadi gini, ada lagi juga faktor public engagement. Jadi ada partisipasi publik gitu ya terhadap tempat itu. Nah, di M-Block itu partisipasi publiknya tinggi sekali. Jadi kenapa saya bisa bilang gitu? Setiap hari, setiap minggu kita tuh terima banyak proposal yang isinya cuma, Mas kita mau dong kegiatan di sini, mau dong di sini, apa syaratnya gitu ya. Kayak gitu. Artinya kan mereka merasa memiliki tempat itu. Iya. Bahkan misalnya kampus-kampus yang punya ruang pamer bagus, keren, nah udah nggak sebanding lah dengan M-Block yang relatif Iya, agak-agak gitu kan ya. beda gitu. Nah, tapi mereka memilih M-Block. Kenapa? Karena mereka melihat trafficnya tinggi sekali ya, mereka butuh exposure itu gitu loh. Jadi ya tadi makanya banyak pihak yang ingin berkegiatan di M-Block bukan karena mereka nggak punya space, mereka punya space, tapi ya tadi mereka melihat traffic dan exposure-nya. Mungkin ini ya, tempat itu jadi kayak lebih humble gitu. Iya nggak sih? Yang jelas lebih inklusif gitu. Nah, inklusif. Ya, Sekarang siapa kan aja bisa datang siapa aja bisa datang, benar-benar. Kayak mereka sekarang banyak seminar nih yang biasa di hotel bintang 5, Ballroom, di ya kan? ballroom, pas banget. Jadi mereka juga mungkin jenuh, bosen, juga mungkin ada faktor ekonomis ya, mahal gitu ya. Tapi mereka merasa kalau bikin di M-Block lebih culture gitu. Asik. katanya. lebih demure Lebih culture, bikin fashion show segala gitu tuh kayak bosen di hotel bintang 5 gitu. Iya, Di M-Block seru nih di gang-gang yang agak-agak nggak jelas gitu. Iya, Maksudnya kan Iya, sorry sejujurnya emang agak-agak Ya, emang busuk nggak kan jelas. dibandingkan sama mall lah gitu Iya, ya. Mall yang serba kinclong gitu loh. tapi itu jadi salah satu arsitektur tersendiri gitu, kayak bangunan yang antara orang bilang
art tapi mangkrak gitu. Kelihatan perpaduannya kayak gitu kan, tembok tiba-tiba ada yang unfinished. Ya kan Mas ya. Betul, itu yang mungkin kita sebut otentik ya. Authentic. Authenticity itu anak-anak Gen Z terutama senang banget ngeliat sesuatu yang otentik. Betul. Kemarin kalau nggak salah terakhir tuh kedatangan artis Korea ya. Nah, iya. Itu kan rame banget. Siapa Iya, namanya? di situ tuh sampai dia foto-foto di situ. Yang gue lihat itu kayak semua viral, seorang pengen foto di situ juga. Bayang nggak lu? Gara-gara seorang artis Korea ini. Soalnya karena kita nggak suka K-pop dan drama, Korean drama, jadi nggak tahu siapa dia ya. Tapi viral tuh. Itu artis papan atasnya Korea katanya. Betul. Gitu. Makanya orang harus pada biasa protes. Mas kok nggak bilang-bilang ada si? Iya, Itulah namanya. jadi kayak lah mana gue tahu gitu. Kenal aja enggak? Kenal aja enggak gitu. Tahu aja enggak? Tapi di generasi itu emang Iya. kayak wah, gue miss nih dia datang kecolongan lah gitu lah di kalangan Gen Z dan millennials yang ngefans sama dia gitu. Jadi kayak apa public space kayak gitu yang dibuat sama Mas Jacob itu jadi alternatif tujuan wisata ya. Tujuan wisata, tujuan kuliner ya. Bisa, Iya bisa, kan, bisa, jadinya betul. gitu kan. Apalagi untuk anak muda misalnya yang Untuk dari anak muda khususnya. dari daerah yang datang ke Jakarta, salah satu destinasinya tuh main ke situ. Iya. Betul. Itu terjadi Mas gitu. Ya. Ponakan Memang gue soalnya juga gitu. Memang sih kalau udah yang apa namanya yang udah umur gitu mungkin PR. Nggak ada parkir ya. Nggak ada parkir, terus tuh ya panas gitu. Tempat duduknya kan bukan tempat duduk nyaman juga kan, iya kan? Iya. Jadi benar. memang bukan untuk yang Untuk mereka. mereka. benar. Dan dari sebenarnya aku nggak tahu apakah ada misi tersendiri dari M Block atau Post Block itu ya untuk orang menggunakan public transportation. Itu beneran? Bener ada. Itu yang sebetulnya juga karena kecelakaan. Artinya gini, di M Block Space itu kawasannya hanya 8.500 meter persegi totalnya. Kalau komplek Peruri itu 5,4 hektar, tapi M Block-nya saja hanya 8.500 meter persegi. Relatif kecil kalau tadi banyak kegiatan ini itu ada ruang ini itu kecil. Jadi terus yang sisa untuk parkir tuh yang kalau kita sekarang ada aspal itu ya. Itu tadi untuk parkir. Tapi kan saya ngitung sebagai arsitek ini bisa berapa sih? Ya ampun 20 aja gak nyampe gitu. Tenan segitu. Yang ada juga ntar berantem pasti nih. Iya, benar. Gak usah sama publik yang sesama pemilik restoran ini nanti pasti berantem. Gue duluan gitu Iya, ya. Jadi daripada seperti itu ya udah dong nggak usah ada sekalian deh tempat parkir. Itu sebuah keputusan yang berat dan pasti kayak banyak tarik-tarikan toh ya. maksudnya berisiko banget dan Resiko emang, benar. dan memang iya 3 bulan pertama tuh isinya sosmednya M Block tuh hanya Ya, ngapain sih susah kalian bikin kayak gini ya kita parkir di mana nih gini ya udahlah isinya begitu. Tapi lama-lama yang kita lihat kan si milenial dan Gen Z-nya waktu itu yang mereka udah biasa kok naik MRT. Ada MRT di depan ada 2 stasiun loh gitu ya. Terus ada Transjakarta, ada mau online apalah Grab, Gokar dan sebagainya kan. Bisa nggak itu mereka nggak masalah. Yang masalah itu kan sekali lagi teman-teman angkatannya Mas Ren. Jadi memang kebiasaan ya, kebiasaan itu bagus banget tuh. Jadi kebiasaan itu sebenarnya bisa dibuat. Bisa, iya kan, betul. bisa dibuat dan akhirnya mereka lupa kalau itu parkirnya susah, terus tuh iya kan nggak ada AC, lupa gitu loh. Udah senang sama asiknya aja. Dan sebenarnya itu juga memfilter ya. Kalau gue lihat tuh M Block tuh memfilter siapa yang akan datang ke sana. Yang tadi yang aduh nanti gue nggak bisa parkir, akhirnya mereka nggak jadi tujuannya mereka. Tapi orang-orang yang biasa menggunakan public transportasi yang memang nggak pernah, maksudnya yang mungkin seringnya ke mall, akhirnya jadi alternatif mereka tertarik ke situ gitu loh. Betul. Anak-anak muda ini gitu kan, apalagi dari Blok M juga jalan kaki. Dan tahu nggak sih Mas, itu menurut gua ya, gara-gara dengan adanya M Block itu, Blok M yang udah mau mati itu ya, sekarang hidup lagi loh. Yes, Iya kan, betul. ada taman baca, terus tuh banyak kafe-kafe yang lucu-lucu juga yang di Ya, daerah-daerah yang antri-antri dalamnya itu itu kan. tuh gua miss juga gitu loh. Karena salah satunya itu public transportasi. Betul. MRT itu berhenti di 2 titik terdekat dari M Block. Betul. Sehingga akhirnya jadi komunitas gitu nggak sih Mas? Bawa orang ke situ Nah. tuh ke sini gitu. Ya, jadi itu betul banget ya. Jadi gini, waktu kita membuat M Block itu kita ada hashtag begini. Semua kembali ke Blok M. Hashtagnya itu waktu itu 5 tahun lalu ya. Iya, soalnya Semua waktu kembali ke Blok mati M. waktu itu kan. Waktu itu kita juga kayak
sok kepedean lo gitu ya. Gitu ya. Nah tapi gini lo inget, jadi Blok M itu kan prajaya di tahun 80-an ketika mall belum ada. Mall pertama kayaknya ya yang kayak gitu. Belum jauh. Belum jadi ada Blok M Plaza juga. belum ada itu. Oh, iya, Dulu iya, cuma ada apalah ya pasar Blok M apa gitu yang anak-anak ada lintas Melawai itu kan nongkrongnya di depan toko-toko American Hamburger lah apalah gitu ya. Bumiran nih salah satu. Bukan lagi. Sebenarnya bukan Anak gua lintas ya, Melawai. cuman gua tuh Jakarta ya. kalau datang ke Jakarta. Iya. Nah, kayak gitu dulu tuh nggak ada mall gitu. Tapi ketika mall muncul, Ratu Plaza di mana mulai Mati nih ya. Blok M dan Melawai ditinggalkan selama berapa puluh tahun tuh, lainnya jadi ke mall. Iya. Ini makin terbengkalai Blok M. Benar tuh. Ketika M Block muncul ya tadi nih deket terminal pula kan serem. Ya pelan-pelan nih, ya nggak tahu banyak sih yang bilang begitu memang karena penuh, banyak yang minta space kita nggak dapet, mereka nyari alternatif, mulai nyari ke daerah situ, Tokyo. Gitu ceritanya. Pihak MRT juga ada melalui konsep TOD-nya, dia juga merasa sudah ada generator baru M Block, yuk kita revitalisasi tamannya jadi Martapati Hau itu. Begitu terus sampai sekarang traffic itu tinggi banget dari M Block, Taman Literasi ke Melawai. Nah, muncullah tadi yang kreatif itu buka toko di sana, jadi makin seru lah di sana. Iya, jadi makin seru. Gue tuh dulu tuh sempat itu tuh mati semua, cuman ke pasar pagi beli kue basah aja gue. Sebenarnya di tahun awal-awal 2013, maksudnya orang-orang yang untuk mencari alternatif selain mall itu kan sudah mulai ya. Kayak adanya pasar Santa waktu itu, ingatnya Mas, itu kan salah satu kalau menurut gua akhirnya kayak pelopor itu tuh. place making Iya. juga kan sebenarnya kan. Persis, betul. Iya kan? Oh, jadi pasar Santa. Pasar tuh Santa placemaking. itu Termasuk placemaking. salah Iya, satunya karena orang kan datang bisa cari ujungnya waktu itu masih kuliner ya kalau salah, kopi kalau nggak salah tuh. Ya, Diawali betul. ya. Nah, jadi gini, itu benar bibit-bibit placemaking ada di situ, bibit ya, gitu. Iya. Tapi apa yang tidak bekerja di sana, ekosistemnya nggak berjalan ternyata. Ekosistem antara pengelola, Iya, pemilik tempat, landlord gitu ya, dan komunitasnya ini nggak solid gitu loh. Jadi mereka datang hanya untuk makan, sudah cabut. Iya. Siapa yang berkegiatan di pasar Santa yang waktu itu? Saya sih sering karena kantor Arkade dulu deket situ ya, sebelum pindah ke Bintaro. Nah, tapi ya panas, sumpah gitu ya. Tidak ada yang memanage, masing-masing kan jalan sendiri tuh para pemilik toko gitu ya. Harga juga udah suka-suka, akhirnya main gila-gilaan aja. Nah, ya itu yang saya bilang ekosistemnya nggak jalan. Di ekosistemnya ya yang failed ya. Iya, Sekarang masih jalan nggak sih kalau pasar Santa? Masih Tapi, ya. tapi udah nggak kayak dulu Nggak kayak lagi, dulu. nggak se-hype dulu. Dan menurut gue juga salah satunya sebenarnya kedekatan dia dengan transportasi sih. Nah itu yang penting, Itu yang aksesibilitas. Jadi di placemaking tuh soal aksesibilitas juga penting sih. Nah, Yes. M Block tuh kasus yang perfect karena tadi aksesnya sangat luar biasa. Jadi menurut saya sih justru bukan bangunan tapi aksesnya gitu. Iya ya. Nah kalau post blok itu tuh kasusnya kan beda banget tuh. Udahlah tempat parkirnya juga sama tuh, nggak. Ada sih di belakang, tapi di belakang Di belakang dekat kan? PT Posnya ada parkir dia mending deh. Ada vale lah ya minimal. Ada vale. Nah, Di kalau- pos blok. Di M Block juga ada vale, cuma banyak orang nggak ngeh gitu loh. Oh, gitu. Ada kok. Ada. iya, Lu pikir iya. kalau gua ke situ nggak pakai? Vale. Oh ibu, ibu ini harus naik public transportasi dong. Oh, Biar kayak itu Gen juga Z udah nyoba. banget gitu. Nah itu apa namanya? Itu kan jauh dari public transportasi Yang kalau pos blok ya. Iya, itu gimana tuh? Sebenarnya- Trafficnya sedahsyat M Block nggak sih? Ya. Enggak, kalau jauh juga enggak. Kalau Transjakarta lewat sih persis di depannya. Bahkan terminalnya ada di sampingnya pos blok di tikungan itu. Busway ya? Busway ya, atau Transjakarta itu. Nah, yang nggak ada kan MRT. Iya, MRT iya, itu iya. masih agak jauh. Nantinya sih nanti kalau jadi di Nantinya ada. Harmoni lumayan dekat, cuma jalannya lumayan ya. Paling KRL di stasiun Juanda, tapi sekarang kan banyak kan orang dari pinggir Jakarta gitu ya. Jadi singkat kata memang nggak senyaman. Nggak se-ideal M Block. Belum, Iya, tapi iya. ada. Nah, dampaknya apa? Betul pada hari weekdays dia memang tidak seramai di M Block. Apalagi Jakarta Pusat ini kalau siang memang banyak orang anak kantor sih, anak milenial, segensi yang berkantor di sana dan justru BUMN ya kebanyakan ya. Oh. Jadi lumayan secara bisnis ya. Nah weekendnya
itu kelebihannya Post Blok karena dia indoor dan punya hall yang besar, bisa 2.500 orang, banyak acara yang butuh masa besar, akhirnya ke situ yang kayak bikin band yang siapalah bikin pameran ini itulah, yang akhirnya di situ banyak terpakai untuk event besar. Dan di hallnya mall kali ya, kalau misalnya mau bikin acara mungkin Betul. bisa ke situ gitu ya. Betul. Harganya lebih murah kah daripada mall? Kayaknya menyewa dia. Enggak, maksudnya siapa tahu Kayak teman-teman menyewa di ya. sini mau denger mau nyewa Iya pastinya ya. bisa lebih murah lah ya dari itu Iya. ya gitu. Dan secara kapasitas juga lumayan gede itu. Bisa 2.500 orang itu. Lumayan lah. Gua tiap weekend seringnya makan bakmi di situ. Oh, bani es. Iya, itu di situ di Post Blok. Karena menurut gue nyaman, tenang, kayak ada valet juga gitu kan, daripada ke mall misalnya. Itu kapasitas 2.500 orang bisa untuk wedding tuh. Ya, Pernah? Ada? Pernah? belum karena justru sementara ini ya, sejauh ini nih polisi dari kami boleh kegiatan apa saja Kecuali wedding. Kenapa tuh? Karena tadi kita tidak mau dikenal jatuhnya tempat wedding malah. Jadi kan wedding tuh Beda ya. jadi beda. image-nya ya. Bukannya pasti cuan sih, tapi ya tadi kita harus memilih lah untuk karakternya. Masih Iya. ada idealismenya loh. Iya. Takutnya memang kegeser ke situ ya Kak. Betul, nanti tiap minggu Makin di oh, book, oh. akhirnya gedung kawinan judulnya, bukan kreatif, habu gitu. Karena kawinan Gedung adalah kawinan bukan sesuatu selalu yang ada. kreatif. Oh, bukan kreatif ya? Kawinan bukan sesuatu yang kreatif. Tapi bisa Kreatif dibuat itu kan menjadi bisa kreatif. melakukan seni apa? Ya, Kawinan gitu. itu part of that. Betul, itu betul. Jadi kan kita mau menampilkan anak muda yang butuh berkegiatan. Gitu. Iya, Kalau iya, kawinan iya. tuh Kawinan tuh WO ya, Iya, banyak yang kreatif ya. Oh iya, perlu juga sih diwadain ya. Lucu. Mas, kalau kita tarik lagi ya dari tadi sebelum ada M-Block dan lain-lain, tadi kita udah dengar Mas Jacob mengelola Uma Seminyak gitu ya. Di situ kan ada tempat kopi yang memang sudah ada dari dulu ya, yang sekarang ini jadi happening di Jakarta gitu. Which is adalah Titik Temu Coffee, ya kan? Gua mulai tahu Titik Temu tuh berangkatnya dari Seminyak itu ya, Mas. Tahun berapa itu dibuat ya Titik Temu itu? 2015 ya, 2015 ya Titik Temu itu ya. Sampai akhirnya ada di Jakarta dengan banyak cabang. Yang terakhir Berbagai happening lokasi. adalah di SCBD ya. Itu kan yang paling hits saat ini lah. Yang susah parkir itu. Bukan susah, mahal. Mahal parkir. Kalau Itu di situ. sengaja. Itu bagian dari yang susah. Bagian dari strategi itu. Tapi emang itu gimana perkembangan dari kopi-kopian ini kan kayak sekarang ya kopi di mana-mana gitu. Sebenarnya Titik Temu dari 2015, just 10 tahun, hampir 10 tahun yang lalu gitu ya. Itu memulainya bagaimana Mas? Bisa konstan atau ada penurunan gitu loh setelah sekian banyak tuh orang niru ya kan? Orang niru kan Ya oke. Ini disclaimer dulu, saya bukan Pemiliknya. pemilik kopi. pemilik, tapi Oh, bukan apa Racik. ya. Ya bu, saya nggak ngerti kopi malah, maksudnya nggak ngerti amat gitu ya. Jadi kan tadi sengaja ya itu suruh nebak Ngetes Mas. ya tadi. Kopi apa nih Mas Jacob? Jadi kebetulan memang tempatnya aja, jadi teman-teman datang, Mas kita bikin yuk kedai kopi gini. Oh iya gimana konsepnya apa gini. Udah. Saya bilang saya nggak ngerti kopi ya. Oh ini ada orang jago kopinya nih, si Ko Joseph yang dia punya Turning Point gitu ya. Jadi ya udah harus ada teman yang jago keuangan, jago marketing, jago desain bahkan. Jadi desainnya pun ada arsitek si Hendra ya, dari platform gitu ya. Jadi ya udah yuk, jadi singkat kata begitu sejarahnya gitu. Nah sekarang jadi ngomong industri kopi ya. Iya. Titik Temu mungkin lahir di timing yang pas gitu ya. Di Seminyak itu lagi happeningnya anak Jakarta atau luar kota kalau lagi liburan kayak sekarang ke Canggu, nah dulu kan ke Seminyak gitu Iya, ya. iya, Seminyak apa ya, dicari ya, sosmed juga mulai muncul. Wah Titik Temu namanya juga lucu ya, mungkin satu yang banyak Siapa tuh yang buat teman-teman dari Titik Temu, namanya si Gito gitu ya. Jadi pokoknya semua serba pas, timingnya pas, lokasinya juga lokasi yang paling happening saat itu ya. Jadi dan bangunannya juga mendukung gitu ya. Ada orang kopi yang jagoan, ngerti kopi banget, jadi yang
selera bule itu kayak apa dia tahu gitu ya. Nah, ya udah, jadilah itu lumayan viral lah gitu saat itu ya. Jadi sejak ketika itu apa sih namanya mulai bergema gitulah ya. Ya banyak pihak yang ngawarin, Mas kita ada tempat di sini mau nggak ke sini. Sama seperti M Block, kita nggak pernah, M Block tuh nggak pernah loh menyasar tahun ini kita buka di situ nggak pernah. Justru orang yang datang minta tolong diaktifasi dong tempatnya gitu. Titik temu juga begitu, kita punya space nih segini bisa nggak titik temu gitu. Nah, gimana supaya bisa jadi orang seperti itu, Mas? Cari Mas Jacob. Loh, yang didatengin. Loh, iya. Ini Bukan kita untuk gue. Kita lagi belajar. Iya kan? Iya pasti anak-anak itu pengen tahu gitu loh. Enggak lah, bukan sayanya tapi produknya dong gitu kan. Iya. Produknya sebetulnya kan. Dan Kopi juga kalau maksudnya gini loh, bikin desain, bikin nama lucu, keren, semua orang bisa kayaknya ya. Tapi kan kalau Edian kalau produk yang nggak enak terus orang nggak datang tinggalin. dong. Iya. Produk dulu lah gitu. Ya. Produk dulu ya. Tapi memang kalau dengar ceritanya Mas Jacob ini ini ya lumayan, kita sekarang ngomong kolaborasi kayak gitu. Nah Mas Jacob tuh udah dari dulu, iya kan? Iya, secara tidak sadar ternyata. Secara ya. tidak sadar berarti Secara ya. tidak dikonsep lah ya. Iya, iya. Sengaja ya Mas ya. Jadi gue pun kenal Mas Jacob itu juga akhirnya sangat organik sih. Yes. Tiba-tiba ketemu di kopi ada Mas Jacob, di sosial media ada Mas Jacob, di placemaking ada Mas Jacob. Kebayang nggak? Iya. Berarti memang, dan bahkan kalau di arsitektur beliau ini, dan ini gue harus menamai beliau. Mas Jacob ini salah satu dari arsitek muda Indonesia. Iya. Itu gue harus kasih tahu. Dulu ya Mas. Sekarang Enggak udah. dulu. Jadi Iya, arsitek muda Indonesia mungkin kalau Mira dari interior nggak paham ya bahwa Ami. Dengar gue cerita. Ami ini itu. tuh kan sangat mendobrak arsitektur modern Indonesia loh, bayangin. Iya, Dan itu iya. ada Mas Jacob juga, kebayang nggak sih? Di sini ada Mas Tahu, Jacob, tahu. di sini ada Mas Jacob. Jadi menurut gua memang tidak dikonsep, tapi akhirnya bahwa karakter seperti Mas Jacob ini mungkin dicari semua generasi. Iya. Semua yang berkepentingan gitu ya Mas ya? Nggak Karena tahu. nggak tahu. Karena gini, arsitek, desainer, artis itu kan egonya tinggi banget, iya kan? Biasanya. Keakuannya tuh tinggi Individual. banget, individual gitu. Nah, dan di saat semua orang tuh masih keakuannya tinggi, Mas Jacob udah berkolaborasi dengan kemana-mana gitu loh. Mungkin. Itu yang Ya mungkin bisa dicontoh. Anak kurang kerjaan gitu ya, mau kesana kemari gitu. Jadi nggak salah kan? Sangat menginspirasi arsitek-arsitek yang lo tuh nggak harus ngarsitek doang, bisa ngerjain dengan hal-hal Bisa yang ngerjain apa lain. aja. Ketika keilmuan lo itu sebenarnya bisa dalam wujud yang lain-lain tadi. Gitu. Iya. Dan sekarang ini kan kalau gue lihat, jadi Mas Jacob itu bukan hanya mengarsitek aja, iya kan, udah merambah ke dunia bisnis, ibaratnya kan gitu. Jadi kan arsitek bisa ke arah situ. Ke dunia kreatif tepatnya ya, yang bisa jadi bisnis, bisa Seperti jadi. kalian lah gitu. Kita merintis sih, mencoba sih sebenarnya Mas, mencoba. Iya kan? Nah mungkin ini yang gue pengen tanya ya, karena kita bikin beda di Sehat Hub ini, menurut Mas Jacob ini placemaking nggak? Berpotensi. Berpotensi. Ya berpotensi, Belum ya? betul. Tapi kan dari sejarahnya kolaborasi dengan berbagai pihak ya, memang warnanya masih komersial. Masih tapi sangat. tadi kan bilang ada kegiatan yoga, ada kelas cooking class dan sebagainya. Itu berpotensi banget gitu loh. Asal ya tadi harus makin inklusif ya. Iya. Maksudnya gini, kalau ini tadinya tujuannya memang benar ya, karena kalian orang-orang desain, jadi untuk komunitas desain. Ya bisa benar gitu. Tapi kalau mau lebih benar-benar divalidasi oleh publik, nah kalau bisa lebih inklusif artinya tidak menjangkau Hanya orang orang desain, nah itu aja. jadilah itu placemaking itu. Iya. Apakah salah satunya dengan bekerja sama dengan komunitas itu salah satu yang efektif Mas? Seperti Iya, menurut M-Block, saya ya, gitu ya. betul. Jadi di M-Block, jadi gini, di M-Block itu kalau ngomong stakeholders ya, ada pihak-pihak komersial yang punya brand nih, taruhlah, mulai dari YouTube, TikTok, Netflix, Adidas itu sering, bukan sering lah, Beberapa sekali kali mereka situ. bikin kegiatan. Tentu kami butuh mereka gitu ya, butuh duitnya, untuk kan bayar dong. Dananya gitu. Untuk apa? Untuk bisa mensubsidi adik-adik teman-teman yang mau berkegiatan, yang bayangin kelompok mahasiswa
Masa ya kita charge, oh ini Sama ruangan gitu public ya. streetnya segini-segini ya nggak punya duit lah Iya, mereka. iya. Terus kapan mereka bisa berkegiatan di luar kampus kayak gitu. Nah mereka kita kasih free ya paling nggak ya. Kalian ada uang lebih nggak masa untuk satpam lah yang jaga untuk kebersihan, bayar listrik dikit aja. Nah kayak gitu-gitu kan. Ya. Kita butuh mereka justru komunitas ini. Mereka yang mewarnai M Block sebetulnya. Gitu. Subsidi silang. Subsidi Iya. lah. Gitu. Luar biasa. Sangat menginspirasi. Seneng kan lo dengernya? Gue sih seneng banget dari dulu, makanya di mana ada Men's Jacob gue selalu datengin. Seminyak Design Week gue datengin. Uma Seminyak tempatnya Mas Jacob itu gue bahkan bikin talk show di tempatnya Mas Jacob. Lo bayangin gak sih? Iya, Jangan benar-benar. berdiri waktu itu. Oh iya, Kan gue benar-benar. kesana Mas. Kita Iya. bikin kayak ala-ala acara sendiri gitu loh. Tapi ya dari situ secara tidak sengaja atau tidak sadar ya bahwa gue melihat sosok Mas Jacob itu sosok yang sangat kreatif di dunia arsitektur gitu, yang nggak ngarsitek doang gitu loh. Iya, Lo bayang iya, nggak iya. sih? Karena mostly arsitek-arsitek itu ya arsitek aja di dunia bisnisnya. Mas Jacob tuh di sini Iya. ada, di situ ada gitu. Bener lo itu lo Mas. Jadi lo nggak boleh ini Mas mengelak. Iyain aja ya. Iyain aja ini daripada gue kabur. Jangan kapok ya. Jangan Mas, kapok. Ya. Nah, dari semua itu Mas ada lagi gak sih rencana yang mau dilakukan selain dari ini? Kan pasti ini orang kreatif tuh nggak akan berhenti gitu loh di satu titik. Pasti kalau udah mentok kemana lagi gitu, mau bikin apa lagi gitu kan? Enggak loh, justru Serius? Udah iya, ini maksudnya aja. gini bukan nggak punya target atau cita-cita. Oke. Abis ini ngapain yuk Oh, jadi enggak, ngalir bener-bener ngalir aja. Terus udah sempet kan punya cita-cita Iya dong. pensiunnya pensiun. Kalau Ada. pensiun Mungkin nggak, gitu makanya nggak ada, mungkin. nggak mungkin deh. di Ubud dong ya, Iya. apa gitu dong ya. Udah cita-cita Kepanggil dari mulu ya? kapan. Nah, terus Kepanggilnya kemana-mana lagi. kapan bisanya nih gitu. Itu aja sih sekarang yang jadi pertanyaan gitu loh. Soal Gue rasa arsitek tuh nggak mungkin bisa pensiun lah. ya, di dunia kreatif mah Iya nggak akan sih. ada yang pensiun. Karena semakin mateng lo ya, makin semakin banyak pengalaman, orang semakin pengen manggil, ya nggak sih? Yang dia cowok panggilan Cok. dulu. Bukan gue yang ngomong ya. Anyway, gue pernah berkesempatan ya, gue untuk tinggal di tempat Mas Jacob tadi yang dibilang tempat pensiunnya itu di Ubud. Gue pernah tinggal di situ, Mer. Tempatnya keren banget. Dan itu juga salah satu inspirasi gue sama Mira bekerja sama untuk bikin tempat kayak gitu, Mas. Dan udah dimulai sih di Tabanan. Awalnya. Kalian sibuk-sibuk gitu Ya, Kalian terus juga sibuk-sibuk mulai masuk ke Ubud juga, ke Jimbaran ya Mir ya, di Uluwatu. Keren banget sih kalian. Jadi Ya developer karena nih. ini inspirasinya ada di depan kita. Bisa aja dia. Loh, Mira pasti nanya-nanya, kok lo bisa gitu? Ya kan, maksudnya Reni kesini, ada gurunya, jangan sedih. Ini yang kita panggil ini adalah gurunya. Jadi karena gue saksi Iya, mata iya, melihat semua yang dilakukan Jadi Mas Jacob itu. jadi kadang-kadang tuh kan kita tuh punya banyak keinginan kan Mas Jacob. Yuk buat ini yuk Ren, buat ini yuk Ren. Cuman kan kadang-kadang tuh kalau nggak dapet tandem yang klik gitu, cuman pengen-pengen doang kan Mas Jacob. Iya kan banyak banget kan orang yang kayak gitu. Terus jadi buat apa yuk? Dia ya udah ini aja gitu. Udah klik Ini dong. aja, Kan. ini Pas aja, itu ini. benar-benar harus Dari dijaga. Tetap lo ya. Boleh dong, Boleh. memvalidasi itu gitu loh. Karena Tapi itu gua- penting sih kenyamanan ya dalam komunikasi, Iya. visi ya. Jadi mudah-mudahan kalian Amin. Panjang. Kita Amin. bisa kayak Mas Jacob, bahkan mungkin bisa kesempatan juga berkolaborasi dengan Mas Jacob. Bener ya, Mir? Iya. siap. Tadi ngomong Design Week jadi ini. Nah, kan Itu kan kapan mau bikin? Ada M Block Design Week loh, 27 September ini. Jadi teman-teman harus datang jadi ya. promo nih. Iya dong, harus datang. September. Iya, Start. sampai 6 Oktober. Harus Ya, datang ada. Tuh, di M Block. M Block Design Week. Design Itu Week. ada di 8 lokasi. Ini saya di blok-blok itu Di semua blok itu semua ada. blok plus Mas Minyak. Oh, di serentak. Semua. Serentak. Oh, namanya M Block Design Week. Jadi Jadi Uma Seminyak, Jadi di Seminyak mana Design aja? Week Di itu masuk itu. Di Jakarta. Masuk part of itu. Medan, Medan, Padang, Padang. Jakarta 2 tuh, Jogja, Solo, Surabaya, Bali, Seminyak. gitu. Isinya apa, Mas? Isinya, Design Week itu isinya adalah pameran, workshop, talk show. gitu ya. Nanti ada podcast ini ya. Oke, ngeri ya. Langsung jadi pameran, workshop, talk shop
untuk 5 bidang desain sekarang, arsitektur, interior, produk desain, Grafis. graphic design dan fashion gitu loh. Keren. Itu berarti pesertanya udah dari sekarang udah ada dong ya? Oh sudah. Udah terkurasi lah ya. Terkurasi. Ini tahun ketiga kita melakukan itu. Selalu di bulan-bulan September ini. Betul, karena ulang tahun M-Block tuh tanggal 26 September. Jadi kita mulai sekitar tanggal itu gitu loh. Asik kan? Keren ya? Yo Seneng nanti ya. Nanti ya. Iya. Jangan khawatir, saja. kita akan siap diajak berkolaborasi Mas. Podcast di luar benda. Kita Oke pernah ke dong. Salatiga, kita pernah Oh, ya kemana-mana. udah. Ini kita pernah Aman ya. buat gotong juga ke Bintaro Design Week. Kita Desain juga, District. Bintaro Design District. District. Kita juga pernah Oke. bikin reportase di situ untuk bikin podcast bareng. Siap. Nggak Kita masalah. ke M-Block Design Week ya nanti ya. Yes. Sebelum lu akhirin ngobrol ini. dengan Mas Jacob. Mas Jacob itu kan waktu kemarin sibuk ke Jambi gitu kan. Itu ada M-Block, ada bloknya juga nggak sih Jambi tuh? Betul. Ada. Oh iya. Gue tuh tadi Ya. kenapa nggak disebut-sebut, maksud gue gitu loh. Ya. Udah ada atau baru mau? Nah, kalau ngomong ada cerita sukses, ada cerita gagal gitu ya. Nah, Jambi ini termasuk yang gagal dalam arti kata mungkin kotanya belum siap untuk punya seperti Blok. blok ini. Oh, Jadi waktu kami survei itu lokasinya ada di pinggir kota. Pihak landlordnya bilang rame loh di sini. Bener, kami survei blok di sana. Tapi inget ya waktu masa pandemi sama kayak Jakarta kan nggak bener kelihatan di pinggirannya rame tuh Tangerang dan sekitarnya orang ke pinggir semua kan. Kasusnya sama kayak begitu. Oh, ramenya pada saat pandemi. Ketika pandemi selesai ya semua Orang balik lagi ke kota. tengah. itu ada faktor seperti itu juga. Iya. Ya singkat kata belum berhasil. Ditambah ekosistem jadi gini, selain selain bloknya tadi di sana yang hadir supermarketnya dulu. Katanya mau ada ini itu juga akhirnya tidak dibangun oleh landlordnya. Ya banyak alasan ya, COVID ini itu Ya, gitu. ya. Ya sudah, jadi nggak bisa berjuang sendiri gitu kan. Ya kalau secara business wise nggak perlu lah dipertahankan kalau itu nggak sudah bakal berdarah maju gitu ya. Kan kita nih bukan orang yang punya duit banyak Bukan sehingga bisa yang punya kapital besar Iya, gitu ya. malah nggak ada kapital, jadi ya Iya. harus realistis. Oh ini gagal, ya udah. Tapi sebenarnya waktu Mas Jacob cerita mengenai di Jambi itu gue sebenarnya agak mikir surprise karena dia kan bukan kota besar gitu loh. Kenapa kepikiran buka di Jambi gitu loh? Itu Ya tadi undangan landlord yang sangat yakin gitu ya. Dan ini yang salah satunya yang swasta berarti ya? Ya, landlordnya yang ya, swasta. bukan dari Peruri atau BUMN lain gitu ya? Betul. Oh, siap. Jadi ada kisah sukses, ada Gagal. kisah gagal. Begitulah komplit. kehidupan. Begitulah Iya, kehidupan. asik. Cie. Bijak sekali kita ya. Bijak sekali. Mas Jacob, sebelum kita tutup ada yang mau ditambahkan selain tadi Design Week, M-Block Design Week yang akan diadakan di tanggal 27 September sampai 6 Oktober. Mungkin ada lagi kira-kira yang Apa ya? Mudah-mudahan kita sih bisa terus berkolaborasi ya. amin. Di Benda Desain Hub. Yes. Bisa menjadi kolaborator. Ya. Bareng lah kita. Bareng. Untuk berbagai kegiatan nanti ke depan yang entah itu apa. I will ya. Asik. Itu aja sih. Makasih ya Mas. Sama-sama. Ini sangat memberikan hope, Semangat. ya, harapan ya, buat kita juga untuk bisa membesar seperti M-Block. Yes. Amin. Kira ada lagi yang mau ditambahkan? Udah, Oke. seneng gue Seneng ngobrol banget ya, panjang. ngobrol sama orang-orang yang kayak biasanya begini, yang tuh kreatif gini ya. walaupun deketan gitu ya, semeja gitu jarang bisa ngobrol panjang karena banyak diselak sama Selain diselah banyak, nah itu juga kegiatannya Mas Jacob kan banyak banget. Meskipun kita ketemu itu paling 5 menit efektif, Ya, 10 menit. ya. Iya nggak sih? Mas Jacob, Gue di framing sedemikian sehingga kesannya nggak apa-apa. netizen Netizen pintar ada. memilih ya. Oke Mas Jacob, terima kasih banyak. Sama-sama. Teman-teman, terima kasih udah dengerin kita. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Dadah.